Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen pengampu, dan yang saya sayangi, teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk memaparkan materi kewirausahaan barang dan jasa. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya, Tri Anggreni Siska, untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Priska Diga Sintia, yang kedua adalah Nadia Ilasufa, yang ketiga adalah Mera Oktarina, yang keempat adalah Aziza Harzudia. Pengertian kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengelola sesuatu yang baru melalui proses kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk menjadi peluang sukses, memecahkan persoalan, dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Kewirausahaan di bidang jasa adalah bidang bisnis yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Tujuan dari usaha di bidang jasa sama dengan bisnis yang menghasilkan barang, yaitu memperoleh keuntungan. Keuntungan usaha bidang jasa. 1. Dapat menghemat modal. 2. Tidak memerlukan stok barang. 3. Tidak ada pengendapan modal. Dan 4. Tidak memerlukan gudang dan distribusi. Adapun kekurangan usaha di bidang jasa. 1. Tantangan dalam strategi promosi. Untuk mengatasi strategi promosi ini, biasanya pelaku usaha jasa akan meminta testimoni dari pelanggan sehingga nantinya bisa digunakan sebagai bahan promosi usaha di bidang jasa yang sedang dikelola. 2. Tidak ada retur atau pengembalian produk. Pelanggan yang kecewa dengan produk jasa bisa berpotensi tak lagi menggunakan jasa itu. Tips menjalankan usaha di bidang jasa. Yang pertama, menentukan bisnis yang ingin dijalankan. Yang kedua, menentukan harga untuk jasa Anda. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Yang keempat, menanggapi keluhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah berikan layanan terbaik. Kewirausahaan di bidang barang atau produk adalah bidang bisnis yang menjual atau menawarkan produk hasil berupa barang. Tujuan dari usaha di bidang bisnis ini yaitu menghasilkan suatu barang untuk memperoleh keuntungan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memulai usaha di bidang produk atau barang. 1. Lokasi yang tepat. Lokasi toko yang lebih dekat sangat disukai oleh masyarakat sekitar karena mereka tak perlu berjalan jauh untuk membeli keperluan. Seperti misalnya, memulai usaha di rumah yang tinggal di dekat masyarakat. Dengan begitu, modal yang diperlukan menjadi lebih sedikit. 2. Kenali calon konsumen. Setelah mendapatkan lokasi, selanjutnya adalah mengenal calon konsumen. Konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sebaiknya lakukan survei untuk memastikan barang yang dijual benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat, pembisnis dapat segera menghitung besaran modal yang dibutuhkan untuk membeli barang dengan pertama. 3. Menyesuaikan modal usaha. Ketika ingin memulai sebuah bisnis, sebaiknya gunakanlah uang tabungan. Mengambil kredit usaha dari bank memang tidak salah, namun cara ini tidak dianjurkan, sebab pebisnis belum dapat memastikan bahwa bisnis yang akan dimulai dapat berjalan mulus atau tidak. Melihat kondisi seperti ini, akan sangat beresiko jika mengambil kredit dari bank. Jika modal yang dimiliki kurang dan terpaksa meminjam dari bank, pilihlah bunga yang paling rendah. Pebisnis juga harus menghitung dengan teliti agar keuntungan yang didapat dapat menutupi angsuran setiap bulan. Masih berkaitan dengan modal, pisahkanlah uang menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu uang usaha, sedangkan yang kedua merupakan uang pribadi. Dengan memisahkannya, maka akan mempermudah dalam pengelolaan keuangan. 4. Mencari bahan baku yang murah. Saat modal sudah di tangan dan saat berbelanja barang-barang untuk dijual, kegiatan ini sering disebut sebagai kulatan. Mencari grosis barang dengan harga murah menjadi tips yang keempat. Semakin murah harga barang dagangan, akan semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh. Harga barang di pasar tradisional biasanya lebih murah dibandingkan dengan supermarket. Barang yang jual di pasar pun tak kalah lengkap. Untuk meningkatkan minat pembeli, bisa juga menjual beberapa barang dengan potongan harga. Diskon bisa diterapkan untuk barang yang menghasilkan keuntungan paling besar. Ada banyak metode yang dipakai untuk memberi diskon, misalnya potongan harga secara langsung. Pilihannya
Dan lainnya bisa memberikan diskon apabila konsumen telah mencapai batas minimal pembelian. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sangat diperlukan karena setiap orang memiliki potensi untuk mengembangkan diri. Di samping itu, setiap orang juga mempunyai kebutuhan yang selalu meningkat. Untuk itu, setiap orang akan berusaha memenuhi secepat mungkin. Semakin cepat keinginan pemenuhan kebutuhan tersebut, semakin tinggi semangat kewirausahaan yang dibutuhkan. Motivasi, keberanian mengambil resiko, inovasi, dan kompetensi manajerial merupakan faktor yang membentuk kewirausahaan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.